Lah berarti ya duraku jang ilmu karo aku. Oh, enggak Mbah, enggak ada yang tinggi, enggak ada yang rendah. Karena ilmu sesungguhnya yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang Ngurus. Nah, kok enggak ngurus Mbah? Sampai enggak kenal Allah kan Mbah? Lah piye kamu saiki piye? Karena saya bertarung. Mbah Paing yang tempo hari mau berusaha ingin mencabut ilmu saya, tapi dia tidak berhasil, malah dia mental sendiri. Misi Gus Nur Samsun malam ini adalah mengejar Mbah Paing, seorang dukun sakti yang tempo hari hampir mengalahkan Gus Nur Samsun. Ketika Gus Nur Samsun menemui Mbah Paing di perbukitan Bolo Kabupaten Trenggalek, terjadilah pertarungan yang hebat di antara mereka. Dan waktu itu Gus Nur Samsun hampir dikalahkan oleh dukun Paing itu. Tidak hanya itu saja, ilmu Gus Nur Samsun hampir saja dicabutnya. Beruntunglah Allah masih melindungi Gus Nur Samsun. Ketika Gus Nur Samsun dalam kondisi yang sudah lemah, dukun Paing tidak mampu mencabut ilmu Gus Nur Samsun itu. Bahkan dia sendiri yang akhirnya lemah, dan kemudian kabur meninggalkan Gus Nur Samsun. Gus Nur Samsun akhirnya selamat, tetapi dalam kondisi terluka yang sangat parah. Dan malam ini, Gus Nur Samsun menemukan tempat semedi dari dukun Paing itu. Dan orang yang menunjukkan tempat itu adalah Mbah Bangun, yang merupakan adik seperguruan dari dukun Paing, yang kemarin sudah dikalahkan oleh Gus Nur Samsun. Dan kebetulan dukun Bangun punya dendam kepada dukun Paing itu, karena istrinya telah dizolimi oleh dukun Paing. Sehingga ketika tahu Gus Nur Samsun sedang mencari dukun Paing, Mbah Bangun sangat senang hati untuk menunjukkan keberadaannya. Maka segeralah mereka ke tempat dari dukun Paing yang biasa melakukan semedi itu. Di Gunung Suket di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Tampaklah seseorang yang sedang bersila dikelilingi puluhan lilin yang menyala. Dan dialah dukun Paing, yang sedang diburu Gus Nur Samsun itu. Paing. Bah. Assalamualaikum Mbah. Kita berjumpa kembali Mbah. Dan ketika melihat Gus Nur Samsun sudah ada di hadapannya, dukun Paing terlihat tampak kaget. Dia tidak menyangka, Gus Nur Samsun tahu keberadaan dirinya. Padahal kini dia berada jauh dari tempat dulu dia berduel dengan Gus Nur Samsun. Akan tetapi dukun Paing berusaha untuk tetap tenang. Dukun Paing kemudian bertanya kepada Gus Nur Samsun. Siapakah orang yang memberitahu Gus Nur Samsun, sehingga dia tahu tempat semedinya selama ini? Maka Gus Nur Samsun menunjuk Mbah Bangun yang menutupi wajahnya itu. Dan setelah penutup wajah Mbah Bangun dibuka, maka baru tahulah Mbah Paing, bahwa orang yang menunjukkan keberadaannya adalah adik seperguruannya. Oh alah, kowe amun. Piye karepmu, Mun? Kowe dadi wong ngrasa gatel. Oh Coba demeni karepmu piye to? Mbah Bangun pun langsung marah dengan dukun Paing. Dia ingin segera melampiaskan sakit hati yang selama ini dipendamnya. Akan tetapi dukun Paing sedikit pun merasa tidak bersalah. Dia menyukai istri Mbah Bangun itu adalah urusannya sendiri, dan akan melakukannya sesuka hatinya. Bahkan dukun Paing berkata, bahwa Mbah Bangun adalah adik seperguruannya. Dan ilmu Mbah Bangun masih jauh lebih rendah dibanding ilmunya. Maka dia meminta Mbah Bangun untuk tidak macam-macam di hadapannya. Dan diancam Mbah Paing yang seperti itu, Mbah Bangun tidak merasa gentar. Bahkan dia sudah sangat siap jika harus berduel dengan dukun Paing. Dan ditantang adik seperguruannya itu, marah dukun Paing pun langsung meledak. Dia langsung menyerang Mbah Bangun, sehingga membuat tubuh Mbah Bangun surut ke belakang. Maka terjadilah duel seru antara saudara seperguruan yang sedang berseteru itu. Bahkan Gus Nur Samsun sempat memberi kesempatan mereka, untuk saling serang dan mengalahkan. Akan tetapi Gus Nur Samsun tahu, ilmu Mbah Bangun tidak akan mampu untuk mengalahkan dukun Paing itu. Maka tidak mau hal buruk terjadi, Gus Nur Samsun kemudian membantu Mbah Bangun untuk menyerang Mbah Paing. Ya, gak apa-apa le. Ayo, terus no kene.
Kita tentukan malam ini, Mbah. Maka bersiaplah Dukun Paying untuk menyerang Gus Nur Samsun dengan ilmu kesaktiannya. Tetapi Gus Nur Samsun malam ini sudah sangat siap. Dia tidak ingin kejadian tempo hari akan terulang lagi. Maka ketika Dukun Paying menyerangnya, dia dengan mudah bisa menahan serangan itu, sehingga tubuh Dukun Paying surut ke belakang. Tetapi Dukun Paying segera bangkit untuk melawan Gus Nur Samsun. Dan di saat itulah Gus Nur Samsun tidak ingin berlama-lama lagi. Dia sudah tahu kelemahan ilmu sakti dari Dukun Paying itu. Maka dia pun mengambil segenggam bunga yang digunakan Dukun Paying untuk melakukan ritualnya. Dan setelah itu dia kembali untuk menghadapi Dukun Paying. Gus Nur Samsun kemudian membaca bunga ritual itu dengan doa-doa ajaibnya, dan kemudian ingin segera menyerang Dukun Paying. Dan di saat itulah kemudahan itu seakan telah terbuka. Ketika Dukun Paying sudah bersiap menahan serangan Gus Nur Samsun itu, tiba-tiba datang Mbah Bangun yang langsung mencekik Dukun Paying dari belakang. Dan melihat Dukun Paying yang tercekik oleh Mbah Bangun itu, Gus Nur Samsun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Bunga ritual yang didoai itu langsung dihantamkan ke tubuh Dukun Paying. Tubuh Dukun Paying pun langsung jatuh terkena serangan itu. Dan tidak ingin Dukun Paying bangkit lagi, Gus Nur Samsun kemudian menghajar dengan ilmu pamungkasnya berkali-kali. Maka di saat itulah tubuh Dukun Paying sudah sulit untuk bergerak. Tubuhnya terlihat lemah, dan mulutnya mengeluarkan darah. Dan kini dia sudah tidak bisa melawan lagi. Maka Gus Nur Samsun segera mencabut ilmu Dukun Paying, yang sangat hebat dan berbahaya itu.